Hai, salam sejahtera bagi para investor yang berhasil dalam hal mengendalikan emosinya dalam berinvestasi. Kali ini saya akan membahas pentingnya emotional quotation dalam hal investasi. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa mari kita simak terlebih dahulu yang satu ini. Dikutip dari Smedley Financial Services Incorporation, emosi dalam berinvestasi adalah kekuatan dominan yang memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Keputusan yang tidak rasional, interpretasi pengalaman kita, bahkan kepribadian kita sendiri, semuanya terutama dipengaruhi oleh emosi kita. Secara neurobiologis, kita terhubung untuk menciptakan, merasakan, dan berpikir dengan emosi. Dalam banyak hal, realitas yang kita rasakan tidak diatur oleh fakta, tetapi oleh perasaan. Psikolog percaya bahwa emosi mendorong 80% pilihan yang kita buat, sementara kepraktisan dan objektivitas hanya mewakili 20% pengambilan keputusan kita. Ini karena otak kita memiliki dua sisi, yaitu sisi berpikir dan sisi perasaan. Dave Ramsey, seorang maestro keuangan, mengatakan bahwa keuangan pribadi bukanlah soal matematika, tetapi juga masalah emosi atau nafsu. Sebagian besar investor di dunia selalu melalui siklus emosi berulang. Siklus emosional itulah yang seringkali membuat investor mengambil keputusan yang salah. Pastinya Anda sering mendengar kata beli di hijau, jual di merah, atau praktisnya itu beli di harga mahal, jual di harga murah. Logikanya ini berarti membeli ketika semua orang merasa putus asa dan menjual ketika semua orang merasa bahagia. Salah satu dari banyak contoh adalah pada tahun 2018, S&P 500 turun hingga 4,38%. Firma analis keuangan menemukan bahwa investor rata-rata kehilangan lebih dari 2 kali lipat asetnya pada 9,42%. Investor kehilangan uangnya karena mereka tidak bisa mengendalikan emotional quotation-nya pada saat pasar turun. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun yang sama dan diterbitkan oleh Journal of Financial Planning menemukan bahwa investor yang berhasil menerapkan strategi untuk menghilangkan emosi mengalami return hingga 23% lebih tinggi selama periode 10 tahun. Itu artinya kita berinvestasi harus bersabar. Emosi kita dalam berinvestasi harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh emosi itu sendiri. Itulah penjelasan tentang pentingnya kita untuk mengontrol emosi pada saat berinvestasi. Jadilah investor cerdas yang mengutamakan jangka panjang ketimbang kesenangan yang hanya sesaat atau jangka pendek. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.